Salam terobosan. Saudara, keadaan hari-hari ini mungkin kata orang tidak baik. Tetapi justru di dalam keadaan yang tidak baik, saya berharap saudara menjadi orang-orang yang punya reaksi benar. Pada waktu kita punya reaksi benar, maka kita akan melihat Tuhan tidak pernah diam. Tuhan selalu memberkati. Hari itu COVID dan keadaan sangat tidak baik. Saudara, dalam keadaan itu saya berkata kepada banyak orang, mari kita kumpulkan. Dan hari itu kita kumpulkan semua sisa-sisa uang. Dan kami dapati 50 juta. Saudara, dengan 50 juta itu kami beli semua sembako, semua barang-barang. Bukan untuk kami simpan, tapi kami bagi untuk semua mereka yang membutuhkan. Hari itu saya melihat sesuatu yang ajaib, saudara. Saya mengetok satu rumah. Dan ketika saya bagi cuma 1 kilo beras, kemudian 5 mie instan. Saudara, dengan sedikit gula, setengah kilo gula, dan setengah kilo minyak. Saudara, ketika kami kasih, mereka menangis. Dia berkata, Bu, sudah habis. Kami sudah 3 hari tidak makan. Dan hari itu saya mulai berkata, Pak, ini mungkin tidak seberapa. Dan kalau normal akan habis dalam waktu 3-4 hari. Tetapi kalau Bapak percaya, mari berdoa dalam nama Yesus. Mari katakan tidak akan habis sebelum Bapak menerima lagi yang baru. Saudara, dan mereka pemulung, mereka orang-orang yang sangat miskin. Mereka juga beragama yang lain. Tetapi mereka bilang, saya percaya, Bu, saya percaya. Dan saya melihat kesaksian dari puluhan mereka yang percaya. Saudara, mereka mulai berdoa. Dan kemudian mereka beberapa waktu kemudian datang ke saya dan berkata, Bu, Ibu percaya atau tidak, di rumah saya ada 4 kilo beras. Dan dia berkata ada mie instan 1 dus. Saya bilang, bagaimana mungkin? Dia bilang, saya selalu berkata seperti yang Ibu ajarkan. Dalam nama Yesus, semua yang ada tidak akan habis sampai saya mendapat yang baru, yang lebih banyak. Dan dia berkata, kemanapun saya pergi sejak hari itu, sepertinya saya dikejar berkat. Tiba-tiba saya lewat satu daerah, orang sedang berbagi. Dan saya dapat 1 kotak mie instan. Saya pergi ke RT RW, mereka sedang berbagi. Dan saya dapatlah 1 kilo beras. Dan dia berkata, saya tidak pernah kekurangan selama 3 tahun pada waktu pandemi. Tapi saya mau berkata, walaupun mereka sangat menikmati, mereka percaya Tuhan. Tapi itu dimulai dan waktu saya memutuskan membagi apa yang ada. Dan kemudian turun, menolong, mengetok pintu, menjenguk, dan memberikan sesuatu. Sekali lagi saya juga mengalami kelimpahan pada waktu pandemi. Tapi hari ini saya mau berkata, ini adalah kunci untuk saudara menghadapi masa-masa yang seperti ini. Ayatnya berkata, saudara, di dalam Joshua, kamu semua pahlawan, haruslah kamu menolong saudaramu. Saudara, kita semua bisa menjadi pahlawan. Seringkali kita berkata, oh yang jadi pahlawan harus orang kaya. No, kita bisa jadi pahlawan. Bisakah kita melihat tetangga kita? Bisakah kita melihat orang-orang di samping kita? Bisakah kita melihat orang-orang, saudara, di bawah kolong jembatan? Atau bahkan mereka yang kelihatannya tertawa tetapi menangis. Hari-hari itu saya mendatangi waria. Dan mereka berkata, Bu, sejujurnya bahkan teman kami baru meninggal. Dia tidak COVID. Tapi untuk menguburkan saja kami tidak mampu. Dan dia berkata, karena itu kami sengaja, dia bilang, telepon dan berkata, ada yang meninggal COVID supaya dikuburkan gratis. Saudara, dan mereka ada di antara kita. Tetapi mereka tidak ada yang mendengar. Tidak ada yang bisa melakukan sesuatu. Saya berdoa di saat seperti ini, jangan menyimpan, jangan pelit, jangan berkata hidup saya saja susah, apalagi orang lain. Saya tidak mau urusan. Tetapi saya mau berkata, mari. Ayatnya berkata, kamu semua adalah pahlawan. Saudara, kita semua sekali lagi adalah pahlawan. Dan Alkitab berkata, kamu harus menolong mereka.
Mari kita tolong. Kita tolong tetangga kita. Kita tolong suami kita. Kita tolong anak kita. Kita tolong bahkan orang-orang di sekitar kita. Dan ini adalah kunci kemenangan. Saya setiap hari, pada waktu saya mulai menolong mereka yang letih, saya dikuatkan. Pada waktu kita menolong mereka, saudara yang sakit, bahkan saya ikut disembuhkan. Pada waktu kita menolong saudara, mereka yang berkekurangan, saya diberkati. Saudara, ada banyak kesaksian yang saya pengen saksikan. Tujuannya adalah supaya saudara bertekad. Di masa-masa seperti ini, jadilah pahlawan. Hari itu saya mengajak seseorang untuk mendoakan orang sakit. Dan dia menangis, dia berkata, "Ibu tahukah bahwa saya ini sudah seminggu kena radang usus dan bergerak pun sakit." Saya berkata, "Oke, terus pilihanmu apa? Kamu mau tinggal di rumah atau ikut saya?" Dan orang ini tersenyum dan berkata, "Saya ikut ibu. Walaupun sakit, saya ikut ibu." Dan saya bilang, "Makanya ikut saya KKR dan doakan orang sakit." Dan dia bilang, "Saya masih sakit." Justru itu, doakanlah orang sakit, maka kamu bisa menjadi pahlawan. Karena kamu harus menolong mereka. Saudara, dan dia ikut KKR saya. Dan dia mendoakan orang sakit. Yang ajaib ketika dia mendoakan orang sakit, saya lihat dari atas dia disambar Tuhan. Dia mulai bergetar dengan hebat. Dan saudara, ketika dia bergetar dengan hebat, dia sembuh duluan. Saudara, dia doakan orang. Orang itu ikut sembuh, tetapi dia sembuh dengan ajaib, saudara. Radang usus yang kata dokter kemungkinan harus dioperasi. Kemungkinan ususnya harus dibuang, saudara. Karena itu sangat, saudara ya, bermasalah. Tetapi kenyataannya dia sembuh seketika. Ketika dia berdiri di KKR itu bukan untuk minta kesembuhan buat dia. Tapi dia sedang mendoakan orang lain. Sekali lagi, Tuhan juga berkata hari itu, ketika ada 5.000 laki-laki, ditambah perempuan mungkin 10.000, ditambah anak-anak mungkin 12.000. Tuhan berkata pada murid-muridnya, "Engkau harus beri mereka makan." Saudara, ada kata harus. Karena memang itu tugas kita. Itu bagian kita. Dan ingat, dari 5 roti dan 2 ikan, hasilnya 12 bakul. Jadi setiap kita memberi, kita tidak akan pernah berkekurangan. Tapi kita akan berkelimpahan. Setiap kita berjalan, maka ada sesuatu yang ajaib terjadi. Saudara, cucu saya mendapat penglihatan. Dia cerita dengan santainya. Tapi buat saya itu ajaib sekali. Saudara, dia berkata, "Oma tahu nggak? Setiap kali kebaktian, dia bilang itu banyak malaikat." Dia bilang. Tapi kalau ada orang yang memberi sesuatu, misalnya tarian, pujian, atau itu memberi persembahan, tiba-tiba di atas kepala orang itu ada tangga. Dan tangga itu langsung ke langit. Dan malaikat itu naik di tangga itu, dan malaikat itu ke atas mengambilkan hadiah untuk orang itu. Tapi sayangnya dia bilang, gak semua orang kepalanya ada tangganya. Kebanyakan kepalanya tidak ada tangganya. Dan saya tanya, bagaimana supaya kepalanya ada tangganya? Dan malaikatnya naik turun bawa hadiah. Dia bilang harus beri sesuatu. Yaitu nari, pujian, penyembahan, kasih persembahan. Pokoknya harus beri sesuatu. Kalau nggak beri sesuatu, nggak ada tangganya kepalanya. Saudara, dan dia bilang, kadang-kadang ada orang yang dapat hadiah 4. Ada yang dapat hadiah 3, ada yang dapat hadiah 5, tapi juga ada yang 1. Tapi dia bilang banyak sekali yang tidak pernah ada tangganya. Dari awal kebaktian sampai akhir tidak ada tangga di atas kepalanya. Dan dia pulang tidak menerima apa-apa. Saudara, ini waktunya memberi. Ini waktunya melakukan sesuatu. Maka ada jalan keluar, ada berkat, ada hadiah. Ada tangga yang sampai ke surga. Tuhan Yesus memberkati.